랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Sari dengan NIM 2411005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ribosom. Nah, pengertian ribosom adalah organel seluler yang berperan penting dalam proses sintesis protein. Mereka ditemukan di semua sel hidup, baik prokariotik maupun eukariotik. Ribosom terdiri dari RNA ribosom dan protein yang berfungsi sebagai mesin yang menerjemahkan informasi genetik menjadi protein. Selanjutnya, struktur ribosom. Yang pertama, komposisi. Ribosom terdiri dari dua subunit kecil dan subunit besar. Pada eukariota, subunit kecil memiliki ukuran 40 dan subunit besar berukuran 60, sedangkan pada prokariota, subunit kecil berukuran 30 dan subunit besar berukuran 50. Yang kedua, ribosom eukariotik dan prokariotik. Meskipun ribosom di kedua jenis sel memiliki fungsi yang sama, struktur dan ukuran subunitnya berbeda. Ribosom eukariotik lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan ribosom prokariotik. Selanjutnya yaitu fungsi ribosom. Sintesis protein. Ribosom berfungsi untuk menerjemahkan mRNA menjadi rantai polipeptida. Proses ini melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, fungsi yang kedua yaitu tempat perakitan. Ribosom menyediakan tempat untuk interaksi antara mRNA dan tRNA yang membawa asam amino ke ribosom untuk dibentuk menjadi protein. Seperti yang telah diterangkan di fungsi tadi, selanjutnya yaitu proses sintesis protein. Yang pertama, inisiasi. Ribosom melekat pada mRNA dan menemukan kodon awal yang mengkode asam amino metionin. Proses selanjutnya yaitu elongasi. tRNA yang sesuai dengan kodon mRNA membawa asam amino ke ribosom membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga, terminasi. Proses berakhir ketika ribosom mencapai kodon stop dan protein yang baru disintesis dilepaskan. Nah, selanjutnya, peran ribosom dalam sel. Ribosom berperan penting dalam pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Mereka mengatur produksi protein yang diperlukan untuk berbagai fungsi seluler, termasuk enzim, hormon, dan struktur sel. Terakhir, kesimpulannya, ribosom adalah komponen vital dalam sel yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Memahami struktur dan fungsi ribosom dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sel berfungsi dan beradaptasi dalam berbagai kondisi. Nah, berakhir sudah penjelasan saya mengenai ribosom. Selanjutnya akan membahas mengenai endoplasma retikulum. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang retikulum endoplasma. Yang pertama, pendahuluan. Retikulum endoplasma adalah organel seluler yang memainkan peran kunci dalam sintesis dan pemrosesan protein serta lipid. ditemukan di semua sel eukariotik yang terdiri dari jaringan membran yang luas dan berfungsi sebagai tempat untuk berbagai proses biokimia. Selanjutnya, struktur retikulum endoplasma. Yang pertama, komposisi. terdiri dari membran yang membentuk tumpukan kantong pipi dan tabung, membentuk jaringan yang luas di dalam sel. Kedua, tipe retikulum endoplasma. Ada 2 tipe utama Yang pertama, retikulum endoplasma kasar, dikenal karena permukaannya yang dilapisi ribosom, berfungsi dalam sintesis protein. Kedua, retikulum endoplasma halus, tanpa ribosom, berperan dalam sintesis lipid, metabolisme, karbohidrat, dan detoksifikasi. Selanjutnya, fungsi retikulum endoplasma. Yang pertama, sintesis protein. berfungsi sebagai situs sintesis protein di mana ribosom menerjemahkan mRNA menjadi rantai polipeptida yang kemudian dimodifikasi di dalam lumen Kedua, sintesis lipid. berperan dalam sintesis lipid, termasuk fosfolipid dan kolesterol, yang penting untuk membran sel. Ketiga, detoksifikasi. juga terlibat dalam detoksifikasi zat-zat berbahaya seperti obat-obatan dan racun, terutama di sel hati. Keempat, penyimpanan kalsium. berfungsi sebagai tempat penyimpanan ion kalsium yang penting untuk sebagai proses seluler, termasuk kontraksi otot dan sinyal sel. Selanjutnya, proses transportasi. Yang pertama, vesicular transport. Setelah sintesis protein dan lipid yang diproduksi di dikemas ke dalam vesikel yang akan dibawakan ke Golgi kompleks untuk pemrosesan lebih lanjut. Kedua,
interaksi dengan organel lain. RE berfungsi sebagai jembatan antara organel lain seperti Golgi kompleks, mitokondria, dan lisosom, membantu dalam pengaturan aliran dalam sel. Selanjutnya, peran retikulum endoplasma dalam penyakit. Yang pertama, penyakit metabolik. Gangguan fungsi RE dapat menyebabkan penyakit metabolik seperti penyakit hati berlemak, non-alkohol atau NAFLD, dan diabetes. Selanjutnya, stres retikulum endoplasma. Ketidakseimbangan dalam protein lipatan di RE dapat memicu stres retikulum endoplasma dan berkontribusi pada sebagai penyakit termasuk neurogeneratif dan kanker. Terakhir, kesimpulan. Retikulum endoplasma adalah organel penting yang berperan dalam sintesis protein dan lipid, serta dalam proses detoksifikasi dan penyimpanan kalsium. Memahami struktur dan fungsi RE adalah kunci untuk mengetahui sebagaimana sel berfungsi dan bagaimana gangguan pada organel ini dapat mempengaruhi kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Fatimatu Zahra dengan NIM 2411053. Saya yang akan menjelaskan mengenai Golgi kompleks. Berikut penjelasannya. Golgi kompleks juga dikenal sebagai aparat Golgi. Golgi kompleks adalah organel seluler yang berperan penting dalam modifikasi, pengemasan, dan pengiriman protein lipid. Organisasi ini ditemukan di hampir semua sel eukariotik dan berfungsi sebagai pusat pemrosesan dan distribusi dalam sel. Berikut struktur Golgi kompleks. Yang pertama yaitu komposisi. Golgi kompleks terdiri dari serangkaian tumpukan membran yang disebut dengan disternae. Setiap tumpukan terdiri dari 4 sampai 8 membran pipih yang disusun secara paralel. Yang kedua yaitu cis dan trans. Golgi kompleks memiliki dua sisi utama. Yang pertama sisi cis yaitu yang terdekat dengan retikulum endoplasma, dan yang kedua sisi trans yaitu menuju membran plasma. Sisi cis menerima vesikal dari retikulum endoplasma, sedangkan sisi trans mengeluarkan vesikal yang berisi produk akhir. Struktur Golgi kompleks yang ketiga yaitu vesikal yang mengandung protein dan lipid yang kemudian dibentuk di bagian cis dan kemudian dibawa ke bagian trans untuk pemrosesan lebih lanjut. Berikut fungsi dari Golgi kompleks. Yang pertama yaitu memodifikasi protein. Golgi kompleks memodifikasi protein yang diterima dari retikulum endoplasma, termasuk penambahan karbohidrat yaitu atau glikosilasi dan pengemasan untuk pengiriman. Yang kedua yaitu pengemasan dan distribusi. Setelah memodifikasi protein dan lipid, kemudian dikemas ke dalam vesikal yang ditujukan untuk berbagai lokasi seperti membran sel, lisosom, atau sekresi keluar sel. Fungsi Golgi kompleks yang ketiga yaitu sintesis karbohidrat. Golgi kompleks juga berperan dalam sintesis dan pengolahan karbohidrat, termasuk pembentukan glikoprotein dan glikolipid. Berikut proses pengiriman. Yang pertama bisa disebut dengan vesicular transport. Protein dan lipid dikemas ke dalam vesikal yang bergerak dari Golgi ke tujuan akhir. Proses ini melibatkan pengenalan sinyal yang membantu vesikal menemukan lokasi yang tepat. Proses pengiriman yang kedua yaitu fusi membran. Vesikal yang membawa produk akhir akan bergabung dengan membran target untuk melepaskan atau isinya ke dalam atau keluar sel. Berikut peran Golgi kompleks dalam penyakit. Yang pertama, pada gangguan fungsi. Kerusakan atau disfungsi Golgi kompleks dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk gangguan genetik yang mempengaruhi pengolahan protein. Yang kedua, pada kanker, perubahan dalam fungsi
Golgi kompleks dapat berkontribusi pada perkembangan kanker melalui modifikasi protein yang terlibat dalam pertumbuhan dan penyebaran sel. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Golgi kompleks adalah organel yang sangat penting dalam sel eukariotik, berfungsi dalam memodifikasi, pengemasan, dan pengiriman protein serta lipid. Kemudian memahami struktur dan fungsi Golgi kompleks yang memberikan wawasan yang berharga tentang proses seluler dan dampaknya terhadap kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom adalah organel seluler yang berfungsi sebagai pabrik daur ulang daun sel, dikenal sebagai tempat pencernaan intraseluler. Lisosom memainkan peran penting dalam memecah berbagai biomolekul dan mendaur ulang komponen seluler. Mereka ditemukan di hampir semua sel eukariotik, terutama dalam sel-sel yang aktif dalam proses pencernaan dan pengolahan limbah. Selanjutnya itu ada struktur lisosom. Itu yang pertama ada komposisi. Lisosom dikelilingi oleh membran tunggal yang mengandung berbagai enzim pencernaan atau hidrolase yang aktif pada pH asam. Yang kedua ada ukuran. Lisosom umumnya berukuran antara 0,1 hingga 1,2 mikrometer, tetapi dapat bervariasi tergantung pada aktivitas sel. Yang ketiga ada enzim. Enzim yang terdapat dalam lisosom termasuk protease, lipase, dan glikosidase yang berfungsi untuk memecah protein, lipid, dan karbohidrat. Adapun fungsi lisosom yaitu yang pertama ada pencernaan seluler. Lisosom berperan dalam memecah mikromolekul yang berasal dari makanan, sel mati, dan komponen seluler lainnya melalui proses yang disebut autofagi. Yang kedua ada daur ulang. Setelah memecah komponen, lisosom mendaur ulang molekul yang dihasilkan untuk digunakan kembali oleh sel. Yang ketiga ada pertahanan sel. Lisosom juga berfungsi dalam pertahanan terhadap patogen dengan menghancurkan bakteri dan virus yang terperangkap dalam sel melalui proses fagositosis. Adapun proses pencernaan dari lisosom, yang pertama fagositosis adalah sel menelan partikel besar seperti bakteri yang kemudian dibungkus dalam vesikel dan dibawa ke lisosom untuk pencernaan. Yang selanjutnya ada autofagi, proses di mana sel membongkar dan mendaur ulang komponen seluler yang tidak lagi berfungsi. Peranan lisosom dalam penyakit, yang pertama ada penyakit penyimpanan lisosom. Kelainan genetik yang mengakibatkan kekurangan enzim lisosom menyebabkan akumulasi zat berbahaya dalam sel. Kanker, lisosom dapat berperan dalam proses apoptosis, kematian sel terprogram yang penting dalam pengendalian pertumbuhan sel kanker. Kesimpulan dari lisosom adalah organel esensial dalam sel yang berfungsi dalam pencernaan dan daur ulang komponen seluler. Memahami struktur dan fungsi lisosom sangat penting untuk mengetahui bagaimana sel mempertahankan keseimbangan homeostasis dan bagaimana gangguan pada fungsi lisosom dapat menyebabkan berbagai penyakit. Inilah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.